Membuat bonsai ondrok, kita harus mengikat akarnya pada karang atau batu dengan sekencang-kencangnya. Mengapa? Yuk simak ulasannya. Jangan kemana-mana, tetap di Plancraft DIY. Ini adalah bahan lucu-lucuan dari bahan ini, bukan ini ya, beda pohon. Nah ini adalah, ada yang tahu ini apa? Ya, tepat sekali, yaitu ulmus mikro. Ada yang lebih kecil dari ini, namanya super mikro. Ada yang lokal juga, daunnya lebih kecil lagi dari ini, lebih besar dari lagi. Daunnya lebih besar dari ini ya. Lama sekali nggak ngonten, jadi belepotan, mohon maaf ya. Nah, ini kenapa dalam pembentukan atau membuat bonsai ondrok akar harus ditarik atau diikat tali dengan kencang. Bisa pakai tali rafia, bisa pakai tali karet. Ini untuk hasil yang memuaskan. Nah, ini hasil yang tidak memuaskan. Ini akarnya nih, lihat. Ini akar tidak mencengkram batu dengan kencang. Harusnya ini diikat lagi ya, nanti kita akan bawa pulang. Ini kita ikat lagi, kita ikat dengan tali karet atau tali rafia boleh, kita ikat. Ini belakang juga sama ya, nih masih tidak mencengkram batu secara kenceng ya. Ini hasil yang tidak menggembirakan ya, alias setengah mengecewakan ya. Ini hasil kenapa tidak diikat kenceng saat program bonsai ondrok. Nah, kita akan lihat yang diikat kencang, tapi bukan pada bonsai ini ya, tapi bonsai ya, ini bahan bonsai sancang. Nah, ini untuk bahan bonsai sancang ondrok ini saya sudah pernah mereview proses pembuatan ini ondrok. Nanti silahkan di scroll lagi untuk video saya yang kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, ini 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, saya agak lupa, saking lamanya nggak ngonten. Saya sekitar hampir 5 bulan ya saya nggak ngonten ya. Ini akar-akarnya nih ya, kenceng sekali nih. Nah ya, walaupun ini ada akar baru yang mungkin memang kemarin tidak ngencangnya tidak maksimal ya, tapi ini sudah mantap. Artinya apa? Ini kalau diangkat pohonnya, ini batunya ikut ya, batunya ikut terangkat. Kayak Mirten saya yang kemarin iseng-iseng ikut Pamnas, walaupun dapat hijau ya, alhamdulillah ya. Ini akarnya juga sudah relatif bagus ya, akarnya sudah relatif bagus, jadi mencengkram batu dengan erat. Karena dari kecil saya program batu, saya ikat kencang pada batu tersebut, ikat erat. Satu lagi ya, ini ada sakura mikro ondrok. Nah, ini juga kalau misalkan kepunyaan saya, ini masih saya ikat lagi, akarnya. Tapi akarnya ini sudah lumayan bagus lah, ini yang saya maksud ya. Jadi ini ikatan-ikatan kenceng yang menghasilkan akarnya ini melilit batu dengan kencang, melilit batu dengan kencang. Ini kawat untuk mengikat batunya ya, sekaligus untuk mengikat akarnya. Nah, itu tadi contohnya bonsai ondrok ya, melilit batu, akarnya melilit batu. Teman-teman juga misalkan nih akar tidak maksimal, saya sarankan kalau akar tidak maksimal sih kita siasati dengan batu. Bisa mencengkram batu atau bisa kita variasi dengan batu. Contohnya ini bahan serut, bahan bonsai serut. Ini akarnya tidak maksimal, ini saya tahu persis. Ini bonsai akarnya cuma set gitu, dan ini akar
akar baru yang muncul ya, akar baru yang muncul kemudian dibiarkan. Ini saya yakin ini akar yang baru ini sudah ngeruwel gitu. Iya. Dengan batu kita bisa mensiasati pohon yang akarnya tidak maksimal ya, tidak maksimal, kita bisa siasati dengan batu. Atau untuk teman-teman yang susah program akar, bingung dan lain sebagainya, mending program bonsai ondrok saja deh, beneran mending program bonsai ondrok. Nah, di video saya beberapa ada cara menghasilkan bonsai ondrok yang akarnya mencengkram kuat. Bagaimana caranya ya, tinggal di scroll saja, membuat bonsai ondrok. Ini lumayan ya, karena lebih mudah membuat perakaran bonsai ondrok, walaupun agak lama sih ya. Ya daripada perakaran yang seperti ini agak susah menurut saya sih, karena pertama harus di pot yang besar ya, kemudian kita harus sering cek akar-akar yang sudah besar, kita potong dan seterusnya. Kalau tidak dicek ya nanti akan dominan. Nah, kalau akar sudah dominan nanti akan terlihat kurang menarik. Nah, dan tidak terlihat dokar, rujin dokar juga kan. Harus potong, misalkan potong nanti akan bercabang, sama seperti atasnya. Akar juga punya akar utama, kemudian percabangan akar dan anak-anak cabang dan seterusnya. Ini kita lihat yang lain yuk. Nah, ini juga, ini sih programan, bukan dari awal ya, bukan dari awal ini bibit misalkan kita program ondrok, tetapi ini hasil dongkelan, serut hasil dongkelan ondrok, kita siasati dengan ondrok. Ini kok oh iya, ini cuma sedikit ya, tapi ini bisa menjadi besar ini akarnya kalau di sini dibiarkan terus. Ini mantap, kita lihat. Nah, ini saya sudah lama sekali tidak melihat. Wah, ini iya, ini adalah loa yang dulu sudah pernah saya review. Ini loa mantap ya, dulu sudah pernah ditawari ke saya itu sekitar kalau nggak salah 300 boy, dulu 1 tahun yang lalu. Ini sih 500-nya lebih saya jamin, karena sudah dipres akarnya, angkatnya seperti ini. Udah. Iya, ini dari sini sih kalau nggak salah. Nah, dari sini. Kemudian ada yang ternyata sudah didongkel. Ini yang super jumbo malah mati nih, kasihan sekali pohonnya. Orangnya sih bisa buat lagi, pohonnya kasihan sekali ya. Ini dia, aduh sayang sekali bro, mati bro. Nggak tahu kenapa ini mati. Oh iya, kemarin sempat cerita ketika dipres kemudian di ground, ini tidak disungkup, tidak disungkup. Mungkin terlalu panas, pas suasana terik terlalu panas, tapi ini cabang-cabangnya sudah mantap. Ini harusnya ya bekal calonnya, ini tunasnya mana sudah. Oh, ini nggak apa-apa lah, ini kasihan pohonnya sih, bukan kasihan orangnya. Pohonnya kasihan. Masih ada satu kok tuh, itu juga gedenya lebih besar dari ini, itu lebih gede. Oh, sudah berbuah loanya, makanya dari sini nih mati. Ini juga ada satu loanya ya, lihatnya dari sini. Iya,
ini sih masih lama ya, pengelosan cabang pertama, kemudian pengelosan anak cabang pada kedua ini ya, ranting pada cabang yang kedua ini di los. Kalau misalkan ini sudah los besarnya lebih besar dari cabang yang kedua, kemudian anak cabang atau ranting dari cabang yang kedua ini sudah proporsional, ini sudah mulai kita angkat. Gokil ya, cepat besar ini. Belum ada 5 tahun, saya masih ingat betul tahun 2019 awal, akhir 19 akhir 2019 akhir, dari segini loh, bener. Ini saya tahu betul. Dulu sebelum belum banyak teman-teman di sini yang punya loa ini mengambil bibit dari bawah pohon loa ya, segini-gini nih. Ya termasuk itu, termasuk yang besar itu enggak. Kenapa kok cepat besar? Karena nih bawahnya adalah terima kasih ya. Tadi pembahasan dari bonsai on the rock harus kita ikat kencang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.